terbayang di benak kita cuma puasa dengan tarawih. Kita lupa perintah puasa adalah dengan tujuan agar orang-orang kaya merasakan nikmatnya seteguk air dengan sesuap nasi. Kenapa? Karena ada banyak warga miskin yang perlu mendapatkan fasilitas ini. Tapi banyak orang di bulan Ramadan cukup puasa untuk diri sendiri dan sholat tarawih untuk diri sendiri, mengabaikan kemiskinan yang ada di sekitarnya. Di malam terakhir Ramadan, 10 hari yang akhir, banyak orang berlomba-lomba i'tikaf di masjid mencari Lailatul Qadar. Mereka berpikir bahwa Lailatul Qadar hanya turun di antara tiang-tiang masjid. Lupa bahwa Lailatul Qadar ada di lorong-lorong sempit ketika ada warga miskin yang tidak punya makanan untuk sahur nanti. Mereka lupa bahwa Lailatul Qadar ada di rumah-rumah bubuk kecil ketika ada anak yatim yang ingin berhari raya tapi tidak punya pakaian yang baru. Mereka lupa bahwa Lailatul Qadar juga ada di rumahnya ketika istri dan anak-anaknya tidak ada yang peduli tentang pendidikan mereka. Jika Bandung setengah Lailatul Qadar di masjid. Dan di masjid itu terjadi mafasid yang sulit untuk diubah. Hanya di Aceh dan di Indonesia yang malam bulan Ramadan diisi dengan mengaji tilawah Al-Quran dari selesai salat tarawih sampai dengan berkumandang azan subuh. Sahur maksudnya. Menat sahur, yang mengaji berhenti, makan sahur, tidur, salat subuh lewat. Apa yang terjadi mengaji di masjid ini? Silahkan. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinatu wa ghasyiyatuhumur rahmatu wa haffathumul malaikatu wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Tidak ada suatu kaum yang duduk kumpul di masjid. Apa yang mereka lakukan? Membaca ayat-ayat Allah dan mempelajarinya, kecuali akan turun ke atas mereka ketenangan, diselimuti, dikelilingi oleh malaikat, diselimuti oleh kasih sayang, dan Allah sebut-sebut mereka pada makhluk di sisinya. Bulan Ramadan, kegiatan mengaji di masjid kita sebut tadarus. Ingat, tadarus targetnya paham, bukan khatam. Sedangkan tilawah targetnya khatam. Maka tadarus baru benar, geduk kira orang yang malim, dikelilingi oleh padung rau orang yang lain, dibaca 1, 2, 3 ayat, diulang oleh orang yang lain, diluruskan tajwid, dibenarkan makhraj, kemudian dijelaskan arti, diuraikan tafsir, diambil makna. Walaupun hanya 3 ayat satu malam, tidak mengganggu orang lain. Lalu kita hidupkan mikrofon, buat sampai lupa. Jangankan mikrofon, ketika dulu Rasulullah hidup, beliau i'tikaf 10 hari yang akhir bulan Ramadan dan beliau buat khutbah. Ada semacam gelembung-gelembung dalam masjid. Tiba-tiba terdengar sahabat membaca dengan bacaan keras. Nabi singkatkan tirai gelembung beliau dan beliau tegur, ala fa inna kullakum munajin rabbahu fala yu'dhiyanna ba'dukum ba'dha. Ketahuilah, masing-masing kalian sedang bermunajat kepada Tuhannya, maka jangan sebahagian kalian mengusik sebahagian yang lain. Nyandung hendak pakai mic, menyo pakai mic lagi renyo, habis bila dia Nabi. Awak kan kabut masjid, apa orang dengar aja deh. Baik tak pegang orang dengar. Di rumah najib orang buat, di rumah najib orang mayang. Tapi gara-gara suara mikrofon ini mengganggu. Itu baru suara mikrofon. Belum lagi orang yang mengaji tajwidnya salah, wajib ditegur. Orang yang dengar kejap masjid, tegur. Nyan ayat yang 5 minit benar baca salah, ulang. Dengar kejap, kalau tengok salah lain, bagi salah, tegur nyan salah cik. Apa nyan tadi mai dengar ni? Nyan pun idenya Malaysia gitu. Maka seharusnya silahkan mengaji. Kalau ingin semangat, nyalakan mic di dalam saja. Jangan ganggu orang di luar. Ada orang yang perlu istirahat untuk bekerja besok. Ada orang yang sedang sakit perlu dirawat. Ada bayi kecil perlu ketenangan. Jangan sampai ibadah kita mengganggu orang lain. Tapi karena tradisi terlalu kuat untuk hal-hal lainnya, be'an genduan yang pegang Abu Mudi tu Abu Mudi tu nak. Yang cik katalah diubat aku ya. Kenapa? Karena tradisi yang terlalu kuat.